Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata, mengejutkan, ambiar begitu ya. 87,9 juta meter lahan jalan tol Jokowi tak bersertifikat. Ada apa begitu? Jadi tidak heran begitu ya, ketika ya proyek ambisius yang dilakukan Pak Jokowi selama ini begitu ya, banyak muncul spekulasi kalau tidak meninggalkan utang ya, meninggalkan masalah begitu ya. Kereta cepat kita bayangkan di situ begitu ya. Bisa saja IKN nanti meninggalkan utang triliunan di situ begitu. Mandalika ya punya utang 4,6 triliun, apalagi begitu. Banyak yang dikorupsi dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya apa begitu kan? Ya ini harus diperiksa begitu. Jalan-jalan tol yang kemudian proyek-proyek Pak Jokowi ini begitu kan? Ya ini audit dari BPK, bayangkan begitu kan. Temuan dari BPK saja 87,9 juta. Bayangkan, ini angka yang fantastis begitu kan ya. Tidak bersertifikat di situ begitu. Artinya apa? Artinya mungkin bisa saja ya apa yang diinginkan Pak Jokowi, yang penting asal jadi begitu kan ya. Walaupun rugi ya asal kesohor di situ begitu. Jadi artinya apa? Ya pakar ekonomi mengatakan ambisius sekali begitu Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur yang ada selama ini. Ujung-ujungnya yang menjadi dampak luar biasa itu adalah rakyat begitu ya. Apa yang kemudian sumbangsih dari Pak Jokowi begitu ya? Kalau seperti ini terus begitu ya, meninggalkan utang begitu kan, tidak bersertifikat dan sebagainya begitu. Apa yang terjadi selama ini begitu, kok kacau begitu ya? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen mengejutkan. 87,9 juta meter lahan jalan tol Jokowi tak bersertifikat. Bayangkan begitu, ada apa begitu ya? Jalan tolnya saja tidak punya sertifikat, apalagi presidennya. Begini kalau presiden mengecilkan SD Inpres ya, padahal lulusan SD Inpres punya ijazah semua begitu ya. Ini kritikan luar biasa di situ begitu ya. Tak bersertifikat atau tak berijazah, banyak yang masih menanyakan hal seperti itu begitu ya. Tangkap dan jebloskan membocorkan rahasia negara ini, bikin malu dan merendahkan martabat bangsa. Ya tangkap saja BPK, karena di audit BPK di situ ke teman-teman di situ begitu ya. Yang bakal mengerikan kalau ternyata budget untuk sertifikat lahannya sudah ludes ya. Entah siapa yang pakai atau nggak tahu. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa kenapa proyek-proyek Pak Jokowi selalu bermasalah di situ begitu ya. Ya padahal gampang sekali di situ begitu kan. Ini judulnya salah, harusnya tidak mengejutkan ya. Seharusnya rezim ambiar. boleh masuk akal begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu kan. Saya menyoroti bahwa sering mengikuti mendengar dari komunikasi para pakar ekonomi begitu kan ya. Seperti Rizal Ramli begitu ya, terus kemudian Faisal Basri begitu ya, terus kemudian yang lain begitu kan, menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan, proyek-proyek Pak Jokowi ini memang proyek ambisius semua begitu kan. Belum saatnya Indonesia itu membangun infrastruktur sebanyak ini kalau misalnya dalam jangka panjang baik begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja begitu, seperti kereta cepat misalnya ya, baru bisa untung berapa tahun begitu kan, puluhan tahun di situ begitu kan ya, konsesinya di situ. Bayangkan begitu kan, kalau sudah ratusan tahun misalnya baru untung ya, sudah hancur begitu ya kereta cepatnya di situ begitu ya. Ini nggak usah random, ini memang era yang terkejut, kaget, kesel, sebentar lagi juga habis kok zaman seperti ini. Ini komentar-komentar netizen sangat luar biasa di situ begitu ya. Kita lihat saja nanti perkembangan ya politik hari ini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya yang mengejutkan, 87,9 juta meter lahan jalan tol Jokowi tak bersertifikat. Bayangkan ada apa begitu di sini begitu ya. Ini ambisius banget begitu ya. Ini dikutip dari Demokrasi. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK mengungkap sejumlah temuan seputar ya pengerjaan jalan tol yang menjadi proyek infrastruktur unggulan Presiden Jokowi. Dari ikhtisar hasil pemeriksaan sementara IHPS 2 tahun 2022 disebutkan, pemeriksaan atas penguatan infrastruktur menemukan beberapa permasalahan seperti manajemen aset konsesi jalan tol. Ya, seperti apa mereka? Di antaranya adalah tanah seluas 87,90 juta meter ya, pada 33 ruas jalan tol belum bersertifikat. Artinya apa? Artinya ambiar ya, ambiar begitu ya. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana ya
ya proyek-proyek ini sebenarnya dalam jangka panjang baik begitu ya, membangun infrastruktur begitu di sana sini begitu. Tapi kalau sudah saatnya begitu ya, belum saatnya bangsa kita itu seperti itu begitu kan. Apalagi ada pemulihan ekonomi dan sebagainya begitu. Apalagi rakyat yang menjadi dampak di situ begitu ya. Oleh karena itu, ya BPK merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pendataan investasi ulang dan menyelesaikan proses sertifikat tanah pada ruas jalan tol tersebut. Bahkan temuan tersebut disampaikan BPK kepada Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin jalan rapat paripurna DPR RI ya ke-27 masa persidangan 5 tahun ya sidang 2022-2023. Bahkan selain soal jalan tol ya, EHPS 2 tahap 22 juga memuat temuan pemeriksaan yang secara keseluruhan bernilai 25,85 triliun. Bayangkan begitu. Ini juga memuat temuan pemeriksaan yang secara keseluruhan bernilai 25,85 triliun dengan rincian temuan terkait ketidakhematan, ketidakefisiensi, ketidakkeaktifan ya, ketidakefektifan ya, besar ya 14,2 triliun dan serta temuan ketidakpatuhan 14,65 triliun. Bayangkan begitu. Bayangkan luar biasa begitu ya. Dari temuan 25,85 triliun begitu kan, ada tidak efisiensi, ada ketidakhematan di situ begitu, ada ketidakefektifan. Inilah yang harus kita cermati, KPK kemana selama ini begitu ya. Ini ketidakhematan saja kita periksa di situ begitu kan ya. Apakah selama ini terlalu boros begitu dengan anggaran-anggaran seperti itu begitu. Bayangkan begitu ya. Jalan tol saja, yang lain saja bisa dikorupsi, apalagi jalan tol ya nilainya triliunan seperti ini begitu ya. Ini BPK dan KPK ini harus bersatu di situ, usut tuntas siapa mereka begitu ya. Siapa yang kena dan sebagainya begitu kan, begitu logika kita begitu ya. Selain itu, BPK RI juga menyampaikan laporan hasil review pelaksana transparansi fiskal yang secara umum menunjukkan pemerintah telah memenuhi sebagai besar kriteria transparansi fiskal berdasarkan praktek terbaik internasional. DPR juga menerima hasil pemeriksaan atau pengelolaan penyertaan modal negara PNN di BUMN menyimpulkan bahwa pengelolaan penyertaan modal negara PNN di BUMN tahun 2020 semester 1 tahun 2022 telah dilaksana sesuai kriteria yang dengan pengecualian. Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku ya. Bahkan ya, Dewan mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik ya. Kita lihat saja begitu buktinya nanti begitu. Kalau seperti ini kan kacau begitu ya. Kita lihat saja apakah ini benar-benar akan ditelusuri dan bagaimana begitu kan. Apakah ada kerugian juga di situ begitu. Kita lihat saja nanti begitu ya. Wallahualam ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.